Seorang istri ditampar dan diusir dari rumahnya sendiri oleh suami yang ia hidupi diam-diam selama 3 tahun. Malam itu juga, mertua dan suaminya berteriak menyuruhnya angkat kaki sambil tertawa menghina. Mereka lupa satu hal. Rumah mewah itu, setiap perabot di dalamnya, setiap jengkal tanahnya, mutlak atas nama sang istri. Dan tepat pukul 8 malam, sebuah deru mesin diesel akan berhenti di pelataran. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang membuat dada sesak di awal, tapi sangat memuaskan di akhir. Sebelum mulai, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tuliskan kota kalian di kolom komentar, biar kita makin saling kenal. Siapkan camilan, duduk yang nyaman. Mari kita mulai. Nama saya Hesti Maharani, 38 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan yang saya bangun sendiri dari nol di Gedung Pencakar Langit, kawasan Sudirman. Sudah 3 tahun saya menyandang status istri Brian. Dan selama 3 tahun itu pula, saya belajar bahwa rumah termewah pun bisa terasa seperti penjara. Malam itu hujan gerimis turun tipis di kawasan Pondok Indah. Mobil hitam saya perlahan memasuki pelataran rumah megah bergaya Eropa. Mesin saya matikan. Tapi saya tidak langsung turun. Saya memejamkan mata sejenak, mengusir penat setelah seharian rapat pemegang saham. Lalu saya meraih tas kerja dan keluar. Hak sepatu beradu dengan marmer teras, lampu kristal gantung, karpet tebal seharga sebuah mobil, perabotan impor. Semua ini hasil keringat saya bertahun-tahun. Namun di rumah ini, saya tidak pernah diperlakukan sebagai pemiliknya. Begitu saya mendorong pintu jati berukir, hawa dingin pendingin ruangan menyapa. Sayangnya, hawa itu tidak sebanding dengan sambutan yang menunggu di ruang keluarga. Di atas sofa kulit asli keluaran terbaru, duduklah seorang wanita paruh baya, Bu Sekar, ibu mertua saya. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang saya belikan bulan lalu, lengkap dengan perhiasan emas yang masih menempel di leher dan pergelangan tangannya. Di depannya, televisi raksasa menyala dengan volume tinggi. Baru pulang kamu, Hesti. Suara Bu Sekar mengalahkan suara televisi. Nadanya tajam, syarat sindiran. Perempuan macam apa yang keluyuran sampai malam begini? Suamimu sudah banting tulang menghidupi kamu. Ngasih rumah sebesar ini. Bukannya melayani suami dan mertua, malah sibuk di luar nggak jelas. Dada saya terasa sesak. Kalimat itu seperti kaset rusak yang diputar ulang setiap kali saya pulang. Suami saya banting tulang menghidupi saya. Saya hampir ingin tertawa. Gaji Brian di perusahaan lamanya bahkan tidak cukup membayar tagihan listrik rumah ini. Pekerjaannya yang sekarang pun berkat saya, yang diam-diam menanamkan modal di perusahaan teman agar ia mendapat posisi manajer, sertifikat tanah, BPKB, mobil, uang belanja harian. Semuanya atas nama saya, tapi demi menjaga harga diri suami di mata mertua. Setiap bulan, saya mentransfer uang ke rekening Brian, lalu membiarkan ia menyerahkannya kepada ibunya, seolah itu hasil kerja kerasnya sendiri. Bu, tolong jangan bicara begitu, kata saya pelan. Saya kerja juga untuk kebutuhan rumah ini, untuk gengsi kamu sendiri, kan? Bu Sekar bangkit, menghampiri saya dengan wajah masam. AC ruang tamu ini dari siang kurang dingin. Makanan di meja hambar semua. Pecat saja pembantu itu besok pagi. Ibu nggak mau makan makanan orang miskin. Saya memejamkan mata. AC itu baru diservis minggu lalu. Dan makanan yang ia sebut hambar adalah catering sehat pesanan khusus. Karena Bu Sekar punya riwayat kolesterol tinggi. Percuma menjelaskan. Di mata mertua saya selamanya hanya perempuan kampung yang beruntung dinikahi putranya. Besok, saya panggil teknisi untuk mengecek AC-nya lagi. Bu, soal makanan. Nanti saya sampaikan ke pihak catering agar bumbunya disesuaikan. Tapi tetap rendah kolesterol untuk kesehatan ibu, jawab saya setenang mungkin. Mengalah demi menghindari keributan. Namun sifat mengalah saya selalu dianggap kelemahan. Wanita tua itu melipat tangannya. Bukan cuma itu. Ibu mau bicara soal uang bulanan? Saya menatapnya. Uang. Bu,
Bukannya awal bulan kemarin sudah saya berikan? Jumlahnya juga sudah saya lebihkan 5 juta dari biasanya. 5 juta itu mana cukup? Matanya melotot. Bulan depan ada arisan keluarga. Ibu jadi tuan rumah. Ibu butuh perhiasan baru. Baju seragam bagus. Catering mahal biar nggak malu. Teman-teman arisan ibu semuanya orang kaya. Masa ibu cuma pakai perhiasan yang ini-ini saja? Mau ditaruh di mana muka Brian kalau ibunya tampil gembel? Jantung saya bergemuruh menahan amarah. Uang bulanan yang saya berikan sudah puluhan juta. Hanya untuk kebutuhan pribadinya. Di luar biaya makan dan fasilitas rumah yang semuanya saya tanggung. Sekarang ia menuntut lebih. Hanya untuk ajang pamer. Maaf, Bu, keuangan sedang ketat bulan ini. Perusahaan sedang butuh banyak dana segar untuk proyek baru. Saya tidak bisa mengeluarkan uang lagi untuk hal yang tidak mendesak, ucap saya. Nada saya mulai berubah. Saya sudah lelah berpura-pura. Wajah Bu Sekar memerah padam. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Berani kamu mengatur keuangan keluarga ini. Uang itu uang Brian, bukan uang kamu. Kamu cuma numpang hidup enak di sini. Istri macam apa kamu? Pelit sama mertua sendiri. Pantas sampai sekarang kamu nggak bisa ngasih cucu. Hati kamu busuk. Hinaan tentang keturunan adalah luka paling dalam yang terus ia garuk. Selama ini saya menelan semua cacian demi mempertahankan rumah tangga, demi cinta buta saya kepada Brian. Tapi malam itu menatap wajah penuh kebencian Bu Sekar. Sesuatu di dalam diri saya patah. Saya sadar. Sehebat apapun, saya berkorban. Saya tidak akan pernah dihargai di rumah ini. Rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Rumah yang sertifikatnya tertulis jelas atas nama Hesti Maharani. Saya menurunkan tangan Bu Sekar yang menunjuk wajah saya. Saya tidak menunduk. Saya tidak menangis seperti biasanya. Saya menatap langsung ke dalam matanya dengan tatapan yang sangat dingin. Tatapan yang belum pernah saya tunjukkan sebelumnya. Di balik keheningan malam itu, sebuah rencana mulai terbentuk sempurna di kepala saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Sinar matahari pagi menembus celah tirai beludru di kamar utama. Saya sudah terjaga sejak pukul 4, duduk diam di tepi ranjang. Menatap sosok pria yang tertidur lelap di sebelah saya. Brian mendengkur halus. Wajahnya tampak begitu damai, seolah pertengkaran hebat semalam tak pernah terjadi. Saya tersenyum getir. Selama 3 tahun pernikahan. Begitulah cara Brian menghadapi badai, menutup telinga, membiarkan saya menghadapi semua caci maki ibunya seorang diri. Rasa cinta yang dulu menjadi alasan saya bertahan, kini telah menguap. Digantikan kekecewaan yang mengeras menjadi bongkahan es di dada. Saya berdiri perlahan, melangkah ke kamar mandi tanpa suara. Air dingin yang mengguyur tubuh seakan membasuh sisa harapan kosong yang mengaburkan akal sehat saya. Saya menatap pantulan diri di cermin. Mata yang dulu memancarkan kelembutan, kini berubah total. Memancarkan sorot seorang pebisnis. Tajam, dingin, tanpa ampun. Tepat pukul 6. Saya sudah berpakaian rapi dengan setelan kerja abu-abu gelap. Saya menuruni tangga. Di ruang makan, Bu Sekar belum terlihat. Hanya ada beberapa asisten rumah tangga yang menyajikan sarapan dengan wajah tegang. Sangat berhati-hati agar tidak memancing kemarahan nyonya besar palsu di rumah ini. Saya mengabaikan meja makan, melangkah lurus ke garasi. Namun pagi itu, saya tidak menuju kantor seperti biasa. Saya berbelok tajam ke sebuah firma hukum elit di pusat kawasan bisnis. Ratih, pengacara pribadi sekaligus sahabat saya sejak kuliah, sudah menunggu di ruang pertemuan VVIP. Di atas meja kaca panjang, beberapa map tebal bersampul merah tersusun rapi. Kamu benar-benar sudah memikirkan semua ini matang-matang. Ratih memecah keheningan. Begitu kamu menandatangani berkas ini, tidak akan ada jalan untuk membatalkannya. Rumah mewah di kawasan elit itu, aset terbesar yang kamu bangun dengan keringatmu sendiri, akan berpindah tangan permanen hari ini juga. Saya menyesap kopi hitam tanpa gula, membiarkan pahitnya menyamai pahit di hati saya. Aku tidak pernah merasa seyakin ini seumur hidupku. Ratih, rumah itu bukan lagi istana impian. Ia penjara mewah, tempat aku dihisap tanpa belas kasihan. Mereka pikir
Aku ini mesin pencetak uang yang tidak punya perasaan dan harga diri. Mereka lupa. Mesin pun bisa dimatikan paksa kalau pemiliknya sudah muak. Ratih mengangguk. Secara hukum, posisi kita tidak bisa diganggu-gugat. Sertifikat hak milik rumah itu 100% atas nama Hesti Maharani. Pembeliannya pakai dana rekening pribadimu, jauh sebelum kalian menikah. Ditambah perjanjian pranikah yang memisahkan seluruh kekayaan. Brian dan ibunya tidak punya celah hukum sedikit pun untuk mengklaim aset ini. Bagus, jawab saya singkat. Lalu bagaimana dengan pembelinya? Apakah ia menyetujui syarat khusus yang aku ajukan semalam? Tepat saat saya menyelesaikan kalimat, pintu ruang pertemuan terbuka. Seorang pria parubaya bertubuh tegap melangkah masuk. Rambut memutih, ditata rapi, setelan jas seharga sebuah mobil. Didampingi 2 asisten berbadan besar. Pria itu Pak Tito, salah satu raja properti paling ditakuti di kota ini. Ia dikenal bertangan besi dan tidak pernah mau berurusan dengan drama. Spesialisasinya membeli properti bernilai tinggi yang butuh likuidasi cepat dengan tunai. Selamat pagi, Bu Hesti. Suara baritonnya menggema. Ia duduk di seberang meja, menatap saya dengan pandangan menilai. Pengacara Anda sudah menyampaikan penawaran yang sangat menarik tadi malam. Hunian premium di kawasan paling elit. Dijual cepat di bawah harga pasar, dengan pembayaran tunai hari ini juga. Dan tentu saja, Bapak tidak lupa dengan syarat mutlak dari saya, kata saya. Menatap langsung ke matanya tanpa gentar. Bapak harus mengambil alih rumah itu malam ini juga, tepat pukul 8. Bapak bebas membawa petugas keamanan sebanyak yang dibutuhkan. Saya ingin rumah itu dikosongkan tanpa kompromi, tanpa toleransi kepada siapapun yang masih berada di dalam bangunan tersebut. Pak Tito tertawa pelan, terdengar puas. Saya sudah puluhan tahun di dunia properti, tapi melihat seorang wanita yang begitu tenang menjual rumah mewahnya secara dadakan hanya untuk memberi pelajaran pada parasit di hidupnya sangat langka. Kebetulan perusahaan saya memang sedang mencari properti di kawasan itu untuk dibongkar jadi klaster eksklusif. Mengosongkan rumah itu secepat mungkin, sejalan dengan agenda saya. Ratih membuka map merah, mengeluarkan akta jual beli resmi, dan dokumen peralihan hak. Seorang notaris rekanan yang dibawa Pak Tito sudah bersiap melegalisasi semuanya. Setelah tanda tangan di atas materai ini, dana akan langsung ditransfer penuh ke rekening khusus yang sudah kita siapkan, jelas Ratih. Menyodorkan pena berlapis emas. Saya menerima pena itu. Jari-jari saya stabil, tidak ada keraguan. Dalam benak saya terputar kembali bentakan kasar Bu Sekar, wajah angkuhnya yang menuntut perhiasan untuk pamer arisan, dan dengkuran tenang Brian yang selalu bersembunyi di balik pengorbanan istrinya. Dengan satu tarikan nafas yang melegakan, saya menggoreskan tanda tangan, lembar demi lembar, secara resmi melepaskan aset bernilai puluhan miliar rupiah itu. 10 menit kemudian, notifikasi dari komputer Ratih berbunyi. Transfer dana fantastis itu sudah selesai. Transaksi pembalasan itu berjalan mulus, tanpa tercium siapapun. Kerjasama yang sangat memuaskan. Bu, Pak Tito berdiri, mengulurkan tangannya. Sesuai kesepakatan, tim lapangan, saya akan masuk lokasi tepat pukul 8. Pastikan Anda tidak berada di garis api ketika proses pembersihan dilakukan. Saya menyambut jabat tangan itu dengan genggaman tak kalah kuat. Saya pasti berada di sana. Pak Tito, saya hanya ingin duduk tenang. Memastikan sendiri proses serah terima ini berjalan lancar. Silahkan lakukan tugas Bapak malam ini, tanpa ragu. Setelah Pak Tito pergi, Ratih menghela napas panjang. Semuanya sudah selesai dan tidak bisa dibatalkan lagi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya menggeleng. Sebuah senyum tipis terbentuk di sudut bibir saya. Tidak. Aku akan ambil cuti hari ini. Aku akan ke salon, melakukan perawatan, lalu berbelanja gaun baru. Malam ini adalah pertunjukan terbesar. Aku harus tampil sesempurna mungkin saat melihat mereka diseret keluar dari surga yang mereka curi dariku. Saya melangkah keluar dari lobi firma itu
dengan kepala tegak. Udara siang yang panas justru terasa menyegarkan. Rencana terbesar saya telah dieksekusi tanpa celah. Kini saya tinggal menghitung mundur menuju pukul 8. Tapi sepanjang sore itu, ada satu hal yang belum mereka duga akan datang menjemput mereka. Langit keemasan perlahan memudar menjadi pekat ketika saya melangkah masuk pintu utama rumah mewah itu. Penampilan saya malam itu berbeda. Rambut tergerai indah dari salon, aroma parfum mahal, gaun berkelas yang baru saya beli siang tadi. Langkah saya mantap. Tidak ada lagi jejak kelelahan yang selama ini membungkukkan bahu saya. Rumah ini tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang mencekik. Ia kini hanya panggung sandiwara. Tempat saya menjadi sutradara tunggal di ruang keluarga. Pemandangannya tak berubah. Bu Sekar bersandar di sofa kulit Italia, sibuk menggeser layar tablet keluaran terbaru, ditemani secangkir teh chamomile. Melihat saya datang dengan penampilan mencolok, raut wajahnya berubah. Dengki yang selalu muncul setiap kali saya tampil lebih bersinar darinya. Namun malam itu ada hal lain yang lebih penting baginya. Bagus sekali. Akhirnya, kamu ingat jalan pulang juga. Bu Sekar meletakkan cangkirnya dengan kasar ke atas kaca, menimbulkan dentingan tajam. Sini, duduk sekarang juga. Ibu mau bicara penting. Jangan pura-pura capek lembur. Ibu tahu, kamu habis bersenang-senang menghamburkan uang di luar sana. Saya tidak membalas sindiran itu. Saya hanya berjalan perlahan, lalu duduk tegak di sofa tunggal yang berhadapan langsung dengannya. Wajah saya sangat datar. Sambil duduk, mata saya diam-diam melirik jam tangan mewah saya. Waktu terus berdetak. Semakin mendekati pukul 8, tanpa memedulikan keheningan saya. Bu Sekar menyodorkan layar tabletnya ke arah wajah saya. Di layar terpampang sebuah kalung berlian dengan tatahan zamrud hijau dari butik perhiasan ternama luar negeri. Deretan angka harganya fantastis. Cukup untuk membeli sebuah mobil keluarga secara tunai. Ibu sudah putuskan. Ibu mau kalung ini untuk acara arisan keluarga besar minggu depan? Ucapnya dengan nada memerintah. Teman-teman arisan ibu selalu pakai perhiasan keluaran terbaru. Ibu tidak mau kelihatan miskin di depan mereka. Tadi sore ibu sudah menelpon butik untuk menyimpan kalung ini. Sekarang berikan kartu kredit limit tak terbatas milik Brian itu ke ibu. Saya menatap layar itu sekilas, lalu mengalihkan pandangan kembali ke wajah keriput penuh ambisi itu. Kartu kredit tak terbatas milik Brian. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Kartu fisik itu memang terukir nama Brian. Namun tagihan ratusan juta setiap bulannya selalu dipotong otomatis dari rekening pribadi perusahaan saya. Brian bahkan tidak tahu cara membayar bunga banknya. Tidak bisa, jawab saya akhirnya. Nada saya sangat tenang. Benar-benar kosong dari emosi. Saya tidak akan memberikan kartu kredit itu kepada ibu. Dan saya tidak akan menyetujui pembelian kalung itu. Tagihan kartu bulan ini sudah jauh melebihi batas kewajaran. Mendengar penolakan yang begitu langsung, mata Bu Sekar melebar. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap saya seakan saya baru saja berbuat dosa besar. Apa kamu bilang? Tidak bisa. Sekarang, kamu mulai berani mengatur. Uang itu milik Brian, anak kandungku sendiri. Kamu sebagai istri tidak punya hak melarang ibu menggunakan uang hasil jerih payah darah daging ibu. Kalau begitu, cara ibu berpikir, silakan minta langsung perhiasan itu kepada darah daging ibu sendiri, balas saya. Sebuah senyum sinis, syarat ejekan tersungging. Silakan hubungi Brian sekarang juga. Suruh anak kebanggaan ibu itu membayar lunas kalung ratusan juta itu dari gajinya. Bukankah menurut ibu, Brian sosok pria sukses yang membiayai seluruh kebutuhan rumah ini? Kalau begitu, harga kalung itu tentu hanya uang receh baginya. Wajah Bu Sekar berubah memerah seperti kepiting rebus. Urat-urat tebal di lehernya menonjol menahan amarah. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu persis bahwa gaji Brian tidak akan mampu menutupi 10% pun dari gaya hidup mewahnya. Ia selalu menekan saya karena tahu betul siapa pemegang kendali keuangan sesungguhnya. Penolakan dan sindiran saya malam itu menghancurkan egonya berkeping-keping. Dasar perempuan kurang ajar dan tidak tahu diuntung, jeritnya melengking. Memenuhi seluruh ruangan beratap tinggi itu. Teriakan itu memancing langkah kaki dari arah tangga. Brian turun, masih dengan wajah bantal, menguap.
Ada apa ini ribut-ribut? Tanya istrimu itu. Brian. Bu Sekar menunjuk saya. Ibu cuma minta dibelikan 1 kalung untuk arisan. Dia menolak mentah-mentah. Bahkan menyuruh ibu meminta uang ke kamu. Dia menghina kamu. Bilang gajimu cuma uang receh. Istri macam apa yang merendahkan suami dan mertuanya begini? Brian menoleh ke arah saya. Kantuk di matanya berganti amarah yang dipompa ibunya. Apa benar begitu? Hesti, kamu menolak permintaan ibu. Kamu mempermalukan aku di depan ibuku sendiri. Saya menatapnya tenang. Aku hanya bilang yang sebenarnya. Mas, tagihan bulan ini sudah berlebih. Kalau memang kamu mampu, silakan beli kalung itu dengan gajimu sendiri. Kalimat itu yang saya ucapkan tanpa nada tinggi justru menyentil titik paling rapuh dari ego Brian. Ia tahu jauh di dalam dirinya bahwa ia tidak mampu. Dan justru karena itulah ia memilih marah. Bukannya jujur, beraninya kamu. Brian melangkah cepat ke arah saya. Wajahnya merah padam. 3 tahun kamu menumpang hidup di rumah ini, makan dari keringatku. Dan sekarang, kamu menghina ibuku. Kamu pikir kamu siapa? Sebelum saya sempat menjawab, tangannya terangkat. Dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya. Suaranya menggema di ruangan marmer itu. Kepala saya tertoleh ke samping. Sudut bibir saya terasa hangat. Setitik darah. Angkat kaki kamu dari rumah ini sekarang juga. Brian membentak. Pergi ke kamar. Kemas semua bajumu. Dan keluar dari pintu itu. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Saya tidak menangis. Saya tidak meronta. Perlahan. Saya menolehkan wajah kembali ke arah Brian. Dan saya tersenyum. Bukan senyum sedih, bukan senyum memohon. Itu adalah senyum paling dingin yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Hanya sebuah jurang kehampaan. Seolah saya sedang menatap seekor serangga kecil yang sebentar lagi akan saya singkirkan. Senyuman itu membuat bulu kuduk Brian meremang tanpa ia mengerti sebabnya. Bu Sekar yang tadinya menuding, kini terdiam, menatap saya dengan kewaspadaan dan kebingungan. Orang normal yang ditampar dan diusir akan memohon atau menangis. Tapi saya berdiri dengan anggun, dengan gerakan teramat lambat dan tenang. Saya mengangkat tangan kanan, mengusap setitik darah di sudut bibir. Lalu, tanpa sepatah kata pun, membalas teriakan pengusiran suami saya. Saya memutar tubuh. Namun saya tidak melangkah ke pintu utama, juga tidak naik ke lantai 2 untuk mengemas barang. Saya justru melangkah tenang, melewati pecahan cangkir di lantai, lalu kembali duduk di sofa tunggal itu. Saya menyandarkan punggung, menyilangkan kaki dengan elegan. Saya duduk di sana dengan postur seorang pemilik kekuasaan absolut yang sedang menguasai ruangannya sendiri. Kamu tuli atau otakmu sudah tidak waras? Brian membentak lagi, melangkah lebar, mendekat. Berdiri menjulang di hadapan saya. Aku bilang, angkat kaki, kemas bajumu, dan keluar. Jangan membuatku menyeret tubuhmu keluar dengan paksa. Menyeretku keluar. Saya mengulang dengan nada sangat pelan, nyaris berbisik. Namun kejelasannya menembus udara tegang itu seperti pisau bedah. Silakan saja dicoba. Mas, sentuh aku 1 kali lagi, dan aku pastikan hidupmu hancur malam ini juga. Ancaman itu saya ucapkan tanpa intonasi tinggi, tanpa emosi yang meluap. Justru karena itulah efeknya terasa mengerikan. Brian menelan ludah. Langkahnya yang hendak maju terhenti otomatis. Ada sesuatu dalam sorot mata saya yang memperingatkannya bahwa saya tidak sedang bercanda. Perempuan tidak tahu malu. Suara Bu Sekar memecah ketegangan. Ia bangkit, menudingkan jari. Sudah diusir, masih berani duduk santai? Kamu pikir kami takut dengan ancaman kosongmu? Brian, jangan dengarkan dia. Usir saja dia sekarang. Biarkan dia tidur di pinggir jalan malam ini, supaya sadar siapa yang selama ini memberinya makan. Saya memalingkan wajah ke arahnya. Tatapan saya begitu dingin hingga ia tanpa sadar mundur 1 langkah. Tempat tujuan. Saya mengulang kata mertua saya dengan nada mengejek. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tempat tujuan saya. Saya bisa tidur di hotel bintang 5 manapun malam ini, kalau saya mau. Pertanyaannya justru terbalik. Apakah ibu dan kesayangan ibu ini sudah memikirkan di mana kalian akan tidur malam ini?
Brian dan Bu Sekar saling berpandangan sejenak. Kebingungan bercampur amarah. Mereka menganggap kata-kata saya hanya igauan orang yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya baru dicampakkan. Jangan banyak omong kosong, bentak Brian, mencoba mengembalikan dominasinya. Rumah ini milikku. Aku yang memegang kendali di sini. Kamu hanya benalu yang terlalu lama menikmati fasilitasku. Karena kamu kurang ajar pada ibuku. Fasilitas itu kucabut detik ini juga. Keluar. Saya membiarkan ia menyelesaikan teriakan arogannya. Saya bahkan menikmati setiap detik kebodohan suami saya. Menonton orang yang merasa menang sebelum berperang adalah hiburan tersendiri malam itu. Saya melirik jam dinding klasik di tangga melingkar. Jarumnya bergerak mendekati pukul 8. Tinggal beberapa menit. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Mas, ucap saya santai. Menyandarkan kepala ke bantalan sofa, menatap langit-langit yang dihiasi lampu kristal seharga puluhan juta. Saya tidak akan mengambil satu potong pun pakaian dari lemari. Saya tidak akan membawa perhiasan atau sepatu apapun dari rumah ini. Saya hanya akan duduk tenang di sini. Lalu, apa yang kamu tunggu? Teriak Bu Sekar dengan napas memburu. Kamu mau menunggu kami mengiba membatalkan pengusiran? Jangan mimpi. Malam ini juga, kamu harus keluar membawa pakaian di badanmu itu. Saya menatap lurus mertua saya, lalu beralih ke suami saya bergantian. Senyum di bibir saya memudar, digantikan ekspresi datar yang menakutkan. Seperti ketenangan lautan sebelum badai besar menyapu daratan. Saya sedang menunggu tamu, jawab saya dengan suara sangat tenang. Seseorang yang akan datang menjemput tepat pada waktunya. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang seharusnya angkat kaki dari properti ini benar-benar keluar tanpa membawa apapun, selain pakaian yang menempel di badan mereka. Bu Sekar melempar kepalanya ke belakang, tertawa meremehkan. Kamu bilang sedang menunggu tamu malam-malam begini. Siapa? Keluargamu yang miskin di kampung itu datang menjemputmu dengan mobil pickup rongsokan. dengar ya. Perempuan kampung. Siapapun yang kamu panggil, mereka tidak akan bisa masuk. Ini rumah kami. Tidak ada yang berani melewati pintu depan tanpa izin Brian. Saya tidak menjawab. Saya hanya memutar pergelangan tangan kiri dengan anggun. Melirik jam tangan. Pukul 7.55. 5 menit lagi menuju kehancuran total panggung sandiwara yang menyiksa saya selama 3 tahun. Tanpa mengalihkan pandangan dari jam, saya merogoh saku gaun dan mengeluarkan ponsel. Gerakan saya sangat lambat. Penuh percaya diri. Melihat saya mengeluarkan ponsel, Brian tanpa sadar menahan napas. Ada sesuatu yang mengintimidasi dari kesunyian saya. Saya membuka kunci layar, mencari sebuah nama di kontak cepat, lalu menekan tombol panggilan. Saya mengangkat ponsel ke telinga. Suasana ruang keluarga mendadak sunyi. Saking sunyinya, Brian dan Bu Sekar bisa mendengar samar nada sambung dari pengeras suara. Hanya butuh 2 kali dering sebelum panggilan dijawab. Halo. Suara saya memecah keheningan. Nadanya tidak lagi pelan, melainkan lantang, penuh otoritas. Suara seorang pimpinan yang memberi instruksi kepada bawahannya. Saya menatap lurus menembus mata Brian yang mulai membelalak. Semuanya sudah selesai. Silakan ambil alih. Lakukan prosedur pengosongan sesuai kesepakatan awal kita, tanpa toleransi. Saya memutuskan sambungan tanpa menunggu balasan. Memasukkan ponsel kembali ke saku, lalu melipat kedua tangan di depan dada. Menatap suami dan mertua saya dengan senyum kemenangan. Prosedur pengosongan. Apa maksudmu? Amarah Brian kembali tersulut. Kini bercampur kepanikan. Kalimat saya tadi terdengar formal, dingin. Syarat, ancaman hukum. Itu bukan bahasa untuk memanggil keluarga. Siapa yang baru saja kamu telepon? Hesti. Di sofa seberang, Bu Sekar mulai merasakan firasat buruk merayap di tengkuknya. Namun kesombongannya masih menolak kenyataan. Jangan dengarkan dia. Brian, dia cuma bersandiwara, sengaja bicara aneh-aneh, supaya kamu takut dan membatalkan niatmu. Dasar perempuan ular. Brian mengepalkan tangan, hendak melangkah maju. Kamu benar-benar menguji batas kesabaranku. Hesti. Tangannya terulur.
berniat mencengkeram lengan saya. Namun tepat sepersekian detik sebelum jarinya menyentuh kain gaun saya, sebuah suara gemuruh berat memecah keheningan malam dari arah luar. Itu bukan suara satu atau dua kendaraan. Itu deru mesin diesel dari beberapa mobil besar yang melaju beriringan dan berhenti tepat di pelataran rumah. Langkah Brian terhenti di udara. Tangannya menggantung. Kepalanya refleks menoleh ke jendela kaca besar menghadap taman depan. Dari balik tirai tipis, mereka melihat sorot lampu depan dari setidaknya 3 mobil besar, menyala tajam, menembus kegelapan, menyapu halaman. Bu Sekar terkesiap. Tubuhnya menegang kaku. Suara mesin dimatikan. Disusul suara pintu mobil yang dibuka dan dibanting bersamaan. Lalu derap langkah kaki kokoh yang tidak sedikit menuju teras utama. Sebuah gedoran keras, berat, dan otoriter menghantam pintu jati utama. Itu bukan ketukan tamu ramah, melainkan gedoran yang menuntut untuk segera dibukakan. Gemanya menjalar ke seluruh rumah, membuat para asisten yang bersembunyi di dapur memekik. "Buka pintunya, Brian," ucap saya. Memecah keheningan mencekam itu. Suara saya lembut, kontras dengan gedoran di luar. "Sebagai tuan rumah yang baik, bukankah kamu harus menyambut tamu penting yang sudah jauh-jauh datang untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka?" Dengan nafas tertahan dan ego yang masih meronta menolak takdir, Brian membusungkan dada, memasang wajah berani, lalu melangkah ke pintu. Ia memutar gagang kuningan dan menariknya terbuka lebar. Cahaya lampu sorot dari 3 kendaraan langsung menyilaukan pandangannya. Di barisan paling depan berdiri seorang pria paruh-baya yang memancarkan aura kekuasaan begitu pekat hingga udara terasa berat. Setelan jas gelap, rambut memutih, disisir ke belakang, wajah keras, penuh ketegasan. Sorot matanya tajam, dingin, menatap Brian seolah pria itu hanyalah seonggok debu. Di belakangnya 4 pria bertubuh besar berseragam safari hitam berdiri siaga, otot menonjol, wajah tanpa ekspresi. Seluruh keberanian palsu yang baru Brian kumpulkan runtuh berserakan. "Siapa kalian?" bentaknya, memaksakan suara keras untuk menutupi getaran panik. "Berani-beraninya masuk pekarangan rumah orang malam-malam begini. Ini properti pribadi. Keluar sekarang, atau aku panggil polisi." Ancaman itu tidak membuahkan reaksi. Pak Tito tidak bergeming. Ia justru tersenyum merendahkan, lalu melangkah menaiki anak tangga dengan ritme tenang. Setiap ketukan sepatunya di marmer terdengar seperti ketukan palu hakim yang membacakan vonis. Brian refleks mencoba menahan daun pintu. Namun salah satu pria berbadan besar menahannya hanya dengan 1 tangan. Dorongan sekuat tenaga Brian tidak ada artinya. Pintu terbuka sepenuhnya. Pak Tito melangkah masuk dengan leluasa. 4 pengawalnya menyebar cepat dan taktis. "Apa yang kalian lakukan?" "Aku bilang, keluar!" Brian berteriak histeris, menoleh berharap bantuan ibunya. Bu Sekar memaksakan kakinya yang gemetar melangkah mendekat. Sisa arogansinya mencoba bangkit. "Kalian ini perampok, ya? Berani masuk rumah orang kaya sembarangan. Kalian tidak tahu siapa kami. Anakku ini manajer di perusahaan besar. Besok pagi, kalian semua membusuk di penjara." Pak Tito justru tertawa berat. Ia menggelengkan kepala, memandang ibu dan anak itu dengan tatapan kasihan. "Polisi," ulangnya dengan suara bariton yang menenangkan namun mematikan. "Silakan hubungi seluruh kepolisian di kota ini. Tapi pihak berwajib akan sangat setuju dengan tindakan saya. Karena menurut hukum di negara ini, pemilik sah sebuah properti memiliki hak mutlak mengusir siapapun yang menumpang di tanah dan bangunannya tanpa izin." Kalimat itu membuat Brian dan Bu Sekar mematung. Otak mereka berputar memproses kata-kata itu. Pemilik, menumpang, mengusir. Sebelum Brian sempat bicara, seorang wanita melangkah keluar dari balik bayang-bayang para pengawal. Setelan blazer formal yang rapi, rambut diikat ke belakang, dan di lengannya sebuah map tebal berwarna merah menyala. Ratih, pengacara pribadi saya. Brian sangat mengenalnya. Kehadiran pengacara top bersama sekelompok pria berwajah keras di tengah malam sudah pasti bukan untuk berkunjung biasa. "Selamat malam, saudara." Dan "Selamat malam, Ibu."
Suara Ratih formal, dingin. Ia berdiri di sebelah Pak Tito, membuka map merah, mengeluarkan tumpukan dokumen resmi bersegel negara. Saya di sini malam ini sebagai kuasa hukum resmi dari pihak penjual, Sekaligus mendampingi klien baru saya, Bapak Tito, selaku pembeli tunggal dan pemilik sah yang baru atas properti yang saat ini sedang Anda berdua injak. Pernyataan itu bagaikan sambaran petir di atas kepala Brian. Ia terhuyung mundur satu langkah. Wajahnya yang tadi merah padam. Seketika kehilangan seluruh aliran darah. Pemilik baru, penjual, suaranya parau, bergetar. Ia menoleh ke ibunya, namun Bu Sekar sama terkejutnya. Mulut wanita tua itu terbuka, namun tidak ada suara keluar. Omong kosong, apa yang kalian bicarakan? Brian akhirnya berteriak, ini rumahku, aku kepala keluarga di sini. Tidak ada transaksi jual beli tanpa tanganku. Kalian memalsukan dokumen itu. Ratih tidak tersinggung. Ia tersenyum profesional. Senyum yang sering ia pakai menghadapi lawan yang terpojok. Ia menatap lurus ke mata Brian. Anda tampaknya mengalami amnesia parah mengenai kondisi finansial Anda sendiri. Saudara Brian, ia sengaja mengeraskan suara. Silakan periksa ke Badan Pertanahan Nasional besok pagi. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini. Sejak awal pembeliannya, 3 tahun lalu. Tidak pernah satu kali pun mencantumkan nama Anda. Ratih berhenti sejenak. Membiarkan keheningan menghancurkan Brian sebelum memberi pukulan pamungkas. Sertifikat properti ini mutlak, 100% terdaftar atas nama Hesti Maharani. Dan sore tadi, tepat pukul 3:15, klien saya telah secara sah menjual properti ini beserta seluruh perabotannya secara tunai kepada Bapak Tito. Transaksi selesai. Dokumen disahkan notaris negara. Dana telah diterima sepenuhnya. Lutut Brian seketika kehilangan tenaga. Ia hampir terjatuh ke lantai marmer jika tangannya tidak cepat bertumpu pada meja konsol. Realitas yang selama ini ia bangun di atas pondasi kebohongan dan ego rapuh, kini hancur lebur dalam hitungan detik. Ia menatap ke arah saya yang masih duduk tenang di sofa kulit, menyilangkan kaki dengan anggun, menatap seluruh kekacauan ini dengan senyum kemenangan paling sempurna. Bu Sekar akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Namun, alih-alih menerima kenyataan, ia memilih jalur penyangkalan yang membabi buta. Dengan sisa tenaga dan kepanikan, ia menerjang maju. Berlari sempoyongan melewati tubuh putranya yang masih mematung. Berniat merebut map merah dari tangan Ratih. Bohong. Kalian semua pembohong besar, jeritnya serak. Kertas itu pasti palsu. Kalian sekongkol dengan perempuan ular ini untuk merampok harta anakku. Berikan dokumen busuk itu padaku. Akan kurobek-robek di depan mata kalian. Namun belum sempat jarinya menyentuh map itu. Salah satu pengawal Pak Tito melangkah taktis ke depan. Dengan gerakan efisien, ia merentangkan lengan kanannya, menciptakan barikade kokoh. Tubuh Bu Sekar terbentur lengan itu. Ia kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung dan jatuh terduduk di lantai marmer dengan bunyi cukup keras. Rasa sakit menjalar di tulang ekornya, namun rasa malu jauh lebih menyakitkan. Ibu, harap jaga sikap dan tidak melakukan kekerasan. Tegur Ratih dengan nada sedingin es. Atau klien saya tidak akan segan menambahkan pasal penyerangan dalam laporan kepolisian malam ini. Ia membuka dokumen di hadapan wajah Brian yang pucat pasi. Sesuai akta jual beli yang disahkan pejabat pembuat akta tanah, Saudari Hesti Maharani selaku pemilik tunggal telah menyerahkan seluruh hak atas tanah dan bangunan ini kepada Bapak Tito. Status kepemilikan beralih sepenuhnya sejak pukul 3:15 sore tadi. Secara de jure dan de facto, Anda berdua tidak lagi memiliki hak singgah. Apalagi hak milik atas sehelai benang pun di dalam bangunan ini. Saya bangkit dari duduk. Saya melangkah maju dengan gerakan anggun, memancarkan aura dominasi yang selama ini selalu saya sembunyikan di balik sikap mengalah. Saya berhenti tepat di hadapan Brian, hanya berjarak beberapa langkah. Kamu sengaja merencanakan semua ini dari awal, Hesti. Suara Brian keluar berupa bisikan parau yang bergetar. Kamu menjual rumah kita tanpa memberitahuku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Pada keluargaku. Apa salahku?
sampai kamu tega sekejam ini?" Saya tertawa, tawa yang menyiratkan ejekan tajam, bukan kegembiraan. Saya melipat tangan di depan dada, menatap pria yang baru saja menampar saya itu. "Rumah kita, keluargamu." Saya mengulang kata-katanya dengan nada sarkastis. Melangkah lebih dekat, hingga Brian refleks mundur. "Coba ingat kejadian 10 menit yang lalu. Mas, siapa yang menyuruhku angkat kaki? Siapa yang memukul wajahku karena membela ibunya? Kamu mengusirku dari rumah yang kubeli dengan darah dan keringatku sendiri. Aku hanya mengabulkan keinginanmu. Aku pergi. Tapi aku membawa serta seluruh aset yang memang menjadi hakku." Saya mengalihkan pandangan ke bawah, menatap Bu Sekar yang masih terduduk di lantai. Tersengal menahan ketakutan. Wanita yang tadinya begitu garang menuntut perhiasan ratusan juta itu, kini terlihat tidak lebih dari seonggok sampah. "Dan Ibu?" panggil saya. Ibu selalu bilang, saya menumpang hidup pada anak ibu yang luar biasa ini. Sekarang, mari kita buktikan. Tanpa uang transferan dari saya setiap awal bulan. Coba suruh anak kebanggaan ibu ini membayar tagihan listrik rumah ini. Suruh dia melunasi tagihan kartu kredit yang ibu pakai demi pamer di arisan. Gaji manajer titipannya itu bahkan tidak akan cukup membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini setahun. Kenyataan telanjang itu adalah bom yang menghancurkan. Harga diri Brian hanyalah pinjaman yang kini ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Waktu saya sangat berharga. Saya tidak datang kemari untuk menonton opera sabun keluarga kalian. Suara bariton Pak Tito memotong keheningan. Ia melirik jam tangannya, lalu menatap Brian dengan sorot tak kenal ampun, sesuai perjanjian jual beli. Properti ini diserahkan dalam keadaan kosong malam ini juga. Ia menoleh ke barisan pengawalnya. Rumah ini sekarang aset resmi perusahaan. Mulai proses pengosongan. Keluarkan mereka berdua tanpa kompromi. Keempat pengawal bergerak serentak. Langkah sepatu bot mereka menghentak marmer seperti ketukan palu kematian. 2 pengawal mengincar Brian. 2 lainnya mengepung Bu Sekar. Mereka tidak membawa senjata. Namun, postur mereka cukup memastikan tidak ada ruang untuk negosiasi. Sisa harga diri Brian mencoba memberontak. Ia mengepalkan tinju gemetar, bersiap memukul salah satu pengawal. Namun gerakannya yang lamban dan panik bukan tandingan para profesional itu. Dengan satu gerakan kilat, pengawal menepis tangan Brian, memelintir lengannya, dan menekannya hingga lutut pria arogan itu menghantam lantai. "Lepaskan, lepaskan tanganku," raung Brian. Tubuhnya meronta sia-sia. "Hesti, suruh mereka melepaskan. Aku suamimu, aku kepala keluarga. Ingat janji pernikahan kita." Suaranya melengking pecah, dipenuhi ketakutan yang merendahkan martabatnya sendiri. Di sudut lain, Bu Sekar menyadari ini bukan gertakan semata. Insting keserakahannya mengambil alih. Ia memaksakan diri bangkit, bukan untuk melawan, melainkan berniat berlari ke tangga menuju kamarnya. "Tunggu, perhiasanku, berlian, emas, dan tas-tas mahalku masih ada di dalam. Setidaknya biarkan aku membawa apa yang menjadi milikku," jeritnya. Menerobos barikade. Belum sempat kakinya menginjak anak tangga, salah satu pengawal mencengkeram kerah belakang gaunnya, menariknya mundur, seolah ia hanyalah boneka kain tak berbobot. Pak Tito mengangkat tangan, memberi instruksi. Ratih melangkah maju. "Tidak ada satupun barang berharga di rumah ini yang boleh Anda berdua bawa keluar." "Ibu," ucapnya. Suaranya mengiris tajam, menembus isak histeris itu. Sesuai perjanjian pranikah, serta bukti mutasi rekening, seluruh perhiasan, tas bermerek, hingga pakaian di lemari dibeli menggunakan 100% dana pribadi Ibu Hesti. Secara hukum, itu kini menjadi hak milik Bapak Tito sebagai pembeli rumah beserta isinya. Anda berdua hanya diizinkan keluar dengan pakaian yang menempel di badan, atau kami proses sebagai tindak pidana pencurian. Pernyataan absolut itu meruntuhkan seluruh kewarasan Bu Sekar. Wanita itu jatuh berlutut, menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai pualam dengan kedua tangannya, meratapi perhiasan, status sosial, dan kemewahan yang lenyap dari genggamannya hanya dalam hitungan kurang dari 1 jam. Di sisi lain, Brian yang masih ditekan ke lantai
perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kini basah oleh air mata keputusasaan. Kumohon, sayang. Suaranya bergetar hebat. Ia merangkak maju, menyeret lututnya di lantai. Berusaha menggapai ujung sepatu saya. Maafkan aku. Aku khilaf. Aku janji akan berubah. Tolong suruh mereka pergi. Jangan usir aku dan ibu seperti ini. Ibu punya darah tinggi. Setidaknya biarkan aku memegang kunci mobilku. Pria yang tadinya berdiri tegak sebagai tuan arogan, kini merendahkan dirinya hingga setara dengan debu di bawah kaki wanita yang paling ia siksa batinnya. Saya menatap pria yang bersimpuh hina itu dengan tatapan kosong. Tidak ada kebencian, tidak ada air mata, hanya kehampaan absolut. Saya menarik kaki mundur, menolak sentuhan tangannya. Mobil. Saya mengulang kata itu dengan nada mengejek yang halus namun menyayat. Mobil mewah buatan Eropa yang selalu kamu pamerkan ke teman-teman kerjamu itu. BPKB-nya tertulis jelas atas namaku, Mas. Dan sore tadi, orang suruhan Rati sudah memindahkan semua kendaraan dari garasi ke tempat aman. Kamu tidak punya mobil, kamu tidak punya rumah, kamu tidak punya uang, kamu bahkan tidak punya harga diri. Tanpa memberi kesempatan Brian membalas, saya mengalihkan pandangan ke Pak Tito. Saya rasa pertunjukan opera sabun ini sudah cukup membosankan dan menyita banyak waktu. Silakan bersihkan sampah-sampah ini dari properti Bapak sekarang juga. Pak Tito mengangguk, menyetujui efisiensi ucapan saya. Ia memberi isyarat tajam kepada para pengawalnya. Dua pengawal mengangkat tubuh Brian secara paksa, memiting lengannya, menyeretnya dengan kasar. Dua pengawal lainnya mengapit lengan Bu Sekar, menarik paksa wanita yang masih meraung histeris itu. Mereka berdua diseret tanpa ampun melintasi ruang keluarga, melewati pecahan cangkir teh, menuju ambang pintu utama yang terbuka lebar. Teriakan histeris Buskar dan makian putus asa Brian bergema di seluruh teras, memecah kesunyian malam yang biasanya damai di kompleks elit itu. Beberapa asisten rumah tangga mengintip dari balik pilar, menyaksikan mantan majikan palsu mereka dipermalukan. Para pengawal menyeret keduanya menuruni anak tangga, melintasi halaman, dan akhirnya melemparkan tubuh mereka keluar pagar besi, tepat di trotoar. Tubuh Brian terjerembab di aspal, lututnya lecet. Jas kerjanya kotor. Di sebelahnya, Bu Sekar tersungkur memalukan. Gaun sutranya sobek di lutut. Tangisannya semakin pecah. Dari kejauhan, saya melangkah ke ambang pintu utama dengan kepala tegak. Saya berdiri di bawah cahaya keemasan lampu teras, menatap dengan dagu terangkat ke arah dua sosok yang kini terkapar hina di jalanan gelap. Angin malam menyibakkan rambut saya, membingkai wajah yang kini terbebas dari belenggu keluarga itu. Para pengawal melangkah mundur masuk pekarangan. Lalu, dengan satu dorongan kuat, mereka menutup gerbang besi tinggi itu. Suara benturan logam raksasa dari gerbang yang terkunci rapat bergema menembus malam. Bagi Brian dan Bu Sekar, suara itu adalah lonceng kematian bagi segala kemewahan yang mereka nikmati cuma-cuma. Namun bagi saya, suara itu bagaikan melodi kebebasan. Pembebasan mutlak dari penjara berkedok pernikahan, yang selama 3 tahun menguras harta dan harga diri saya. Saya membalikan badan dengan anggun, memunggungi jalanan gelap, tempat mantan suami dan ibu mertua saya meratapi nasib. Saya melangkah menuju teras utama. Tempat Pak Tito dan Rati masih menunggu. Saya membuka tas tangan, mengeluarkan sekotak kunci utama beserta kartu akses keamanan, lalu menyerahkannya ke telapak tangan Pak Tito. Seluruh akses masuk dan kode keamanan rumah ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak, ucap saya tenang. Terima kasih atas kerjasama yang cepat dan efisien ini. Saya jamin Bapak tidak akan menemukan satupun masalah hukum di kemudian hari. Pak Tito menerima kotak kunci itu, mengangguk penuh rasa hormat yang jarang ia berikan. Kehormatan ada di pihak saya. Bu Hesti, Anda salah satu eksekutif paling cerdas dan tegas yang pernah saya temui. Tim keamanan, saya akan berjaga di sini 24 jam. Setelah berpamitan singkat, saya berjalan berdampingan dengan Ratih menuju sedan premium berwarna perak yang telah disiapkan. Sebelum masuk,
Saya menoleh untuk terakhir kalinya ke arah bangunan megah itu. Bangunan yang dulu saya beli dengan harapan menjadi istana penuh cinta, namun menjelma menjadi ladang penyiksaan batin. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Saya tersenyum tipis. Kendaraan itu melaju meninggalkan pekarangan, membelah kegelapan malam menuju kehidupan baru saya yang jauh lebih gemilang di luar pagar besi. Neraka dunia baru saja dimulai bagi Brian dan ibunya. Brian masih terduduk di trotoar. Wajahnya disembunyikan di balik telapak tangan yang gemetar. Ia merogoh saku celana dengan panik, berharap menemukan dompet atau ponsel. Namun hasilnya hanya kehampaan. Ia benar-benar ditendang keluar tanpa membawa apapun. Di sebelahnya, Bu Sekar tak henti meraung meratapi nasibnya. Wanita yang selalu menyombongkan diri di hadapan teman arisannya itu kini menjadi tontonan paling memalukan di kompleks. Para penghuni rumah di seberang mengintip dari balik tirai. Bisik-bisik dan tatapan jijik menghujani ibu dan anak itu. Tidak ada satupun tetangga yang keluar membantu. Sikap sombong yang selama ini ia tunjukkan akhirnya membuahkan karma yang sangat instan. Brian, lakukan sesuatu. Anak bodoh, jerit Bu Sekar, memukulkan tangannya ke bahu putranya. Kenapa kamu diam saja? Panggil polisi. Ibu bisa mati kalau tidur di pinggir selokan seperti ini. Semua ini salahmu. Kalau saja kamu tidak menampar perempuan ular itu, kita tidak akan berakhir semiskin ini. Tuduhan tak beralasan dari ibunya membuat Brian mendongak. Matanya yang merah menatap balik wanita tua yang melahirkannya itu dengan kebencian. Kesadarannya akhirnya pulih. Ia menyadari segala kehancuran malam itu berawal dari keserakahan ibunya dan kebodohan dirinya yang membela sang ibu secara membabi buta, tanpa pernah menghargai istri yang menopang seluruh kehidupan mereka. Salahku. Ibu bilang, ini semua salahku, bentak Brian. Suaranya parau. Air mata penyesalan membasahi pipinya yang kotor. Ibu yang selalu menuntut ini dan itu. Ibu yang selalu menghina Hesti. Ibu yang menghasutku sampai aku tega memukulnya. Sekarang ibu suruh aku menelpon polisi pakai apa? Ponsel dan dompetku tertinggal di dalam. Tabunganku kosong. Hesti membuang kita seperti sampah karena keserakahan ibu sendiri. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak kandung itu pecah di tengah dinginnya malam. Disaksikan tatapan jijik dunia luar. Tidak ada lagi kasih sayang keluarga. Yang tertinggal hanya saling menyalahkan, penyesalan yang terlambat, dan jurang kemiskinan yang menganga lebar. 1 minggu berlalu sejak malam pengusiran itu. Berita kejatuhan Brian menyebar cepat hingga ke telinga para petinggi perusahaannya. Mengingat posisi manajernya murni karena intervensi dana rahasia dan koneksi saya, pihak direksi tanpa ragu menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa uang sepeser pun, dan dihindari seluruh kerabat yang dulu mereka remehkan. Brian dan ibunya terpaksa hidup menggelandang. Penyakit darah tinggi Buskar kumat parah. Namun Brian tak mampu membawanya ke rumah sakit. Karma yang mereka tabur dengan keangkuhan, kini mereka tuai sepenuhnya. Berbanding terbalik dengan kehancuran mantan suami saya. Kehidupan saya justru semakin bersinar. Di ruang kantor eksekutif di lantai tertinggi gedung pencakar langit, saya berdiri menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama seluruh kota. Dokumen perceraian resmi telah saya tanda tangani dan dikirim Ratih ke pengadilan. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Saya telah berhasil membuang parasit yang menggerogoti hasil kerja keras saya, membalas tuntas setiap hinaan yang pernah saya terima. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seseorang yang tulus berkorban memang memiliki batas. Jangan pernah dibutakan oleh keserakahan dan arogansi, hingga berani menginjak orang yang menjadi pondasi kehidupanmu. Dan jangan pernah merasa berhak atas sesuatu yang bukan milikmu, hanya karena orang itu memilih mengalah dan diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Hesti dulu, bekerja keras, membayar segalanya, namun terus dianggap remeh di rumahnya sendiri. Ditekan untuk terus mengalah demi harga diri orang lain. Kalau itu kalian, ingatlah, mengalah bukan berarti lemah, tapi kesabaran yang terus diinjak suatu saat akan menemukan titik patahnya. Ada juga banyak suami seperti Brian di luar sana, pria yang menutup telinga,
membiarkan istrinya menghadapi badai sendirian. Dan baru menyadari nilai seseorang ketika ia sudah kehilangan segalanya. Penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa membeli kembali yang sudah hancur. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Sekar, yang takut kehilangan kendali atas anak laki-lakinya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh demi pengakuan semu di mata orang lain. Mereka lupa rumah tangga dibangun dengan rasa hormat, bukan dengan tuntutan dan hinaan. Brian akhirnya kehilangan pekerjaan, harta, dan martabatnya. Hidup menggelandang bersama ibu yang sakit. Bu Sekar meratapi semua kemewahan yang dulu ia banggakan, kini lenyap. Sementara Hesti kembali menjadi ratu tunggal di kerajaannya sendiri, berdiri kokoh di puncak yang tak akan pernah bisa disentuh oleh tangan-tangan yang tidak tahu arti bersyukur. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk menghargai orang yang tulus di samping kita, atau menyesalinya ketika ia sudah pergi. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Hesti malam itu? Apakah ia terlalu kejam? Atau justru sudah sepantasnya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.